Assalamualaikum. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda tetap semangat dan terus bahagia ya. Berjumpa kita di sini bersama Bu Dina dalam video pembelajaran IPS. Tapi sebelum masuk kepada materi, jangan lupa untuk like dan subscribe akun ini ya. Terima kasih. Baiklah Ananda semuanya, kali ini kita masuk kepada materi IPS kelas 8 semester 2 tentang bab 3 yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada materi kali ini akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan Ananda capai. Yang pertama, Ananda dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, Ananda dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Ketiga, Ananda dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Keempat, Ananda dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan yang terakhir, Ananda dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Ananda semuanya, silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Ya, dalam gambar berikut ini adalah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Ada orang yang sedang belanja di supermarket, ada orang yang sedang merakit tahu, ada orang yang sedang melakukan sidang, dan juga ada orang yang sedang melakukan kegiatan pertemuan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak asing lagi melihat orang yang contohnya membajak sawah, menanam padi, lalu padi tadi diolah menjadi beras dan kemudian dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terbagi atas 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, masyarakat luar negeri. Yang ketiga, rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang keempat, negara atau pemerintah. Setelah kalian memahami pelaku ekonomi, kalian dapat memahami peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Untuk dapat memahami peran masing-masing pelaku ekonomi, ikuti secara seksama uraian materi berikut. Yang pertama, yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga disebut juga dengan konsumen, yaitu kelompok orang yang terikat dalam hubungan kekeluargaan. Ada ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Peran rumah tangga dalam perekonomian terbagi 2. Yang pertama sebagai konsumen. Rumah tangga membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua sebagai penyedia faktor produksi bagi perusahaan. Rumah tangga di sini menawarkan tenaga kerja, lahan atau tanah dan juga modal. Dalam keadaan tertentu juga dapat berperan sebagai produsen, yaitu sebagai produsen barang dan jasa, baik digunakan sendiri maupun dijual kepada pihak lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada rumah tangga produksi atau perusahaan. Perusahaan adalah kesatuan teknis yang mengkombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN. Yang kedua, badan usaha milik swasta yang disingkat dengan BUMS. Dan yang ketiga adalah koperasi. Rumah tangga perusahaan disebut juga sebagai produsen, karena mereka merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen, sekaligus juga sebagai pengguna faktor produksi. Maksudnya di sini adalah perusahaan memproduksi barang dan jasa, tetapi perusahaan juga sebagai pengguna faktor produksi. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka, rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen.
Pelaku ekonomi berikutnya adalah negara atau pemerintah. Negara adalah komunitas sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah merupakan salah satu unsur dari negara. Dalam kegiatan ekonomi, peran negara dalam perekonomian terbagi 3. Pertama, sebagai konsumen. Pemerintah membeli dan mengkonsumsi berbagai barang dan jasa untuk mengelola negara. Yang kedua, negara juga sebagai produsen. Pemerintah juga menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi oleh badan usaha milik pemerintah melalui BUMN. Dan yang ketiga, pemerintah atau negara sebagai regulator. Pemerintah bersama DPR membuat peraturan dalam bidang ekonomi yang bertujuan mendorong kegiatan ekonomi agar lebih optimal dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan pelaku perekonomian yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, suatu negara perlu hubungan dengan negara lain. Karena tidak semua negara dapat memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Apalagi pada era semasa seperti sekarang ini. Perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang. Apa peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian? Yang pertama yaitu memunculkan kegiatan perdagangan. Yang kedua, terjadinya pertukaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjadi sumber penanaman modal asing. Yang keempat, sebagai pemberi pinjaman, dan yang kelima, sebagai pemberi bantuan. Dan di materi kali ini, kita juga akan membahas tentang perdagangan antar pulau dan antar negara. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara perdagangan antar daerah atau antar pulau, serta perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Sebelum kita masuk kepada pengertiannya, mungkin kalian bisa menyimak atau mengamati gambar yang ada di materi berikut ini. Ya, dari gambar materi ini kita bisa melihat kegiatan sedang adanya bongkar muat barang antar pulau dan juga adanya kegiatan di pelabuhan internasional. Mungkin sedikitnya Ananda sudah bisa menyimpulkannya. Baiklah, kita langsung saja ke materi mengenai perdagangan antar pulau dan juga antar negara. Apa yang dikatakan dengan perdagangan antar pulau dan juga perdagangan antar negara? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk maupun lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk maupun lembaga yang masih dalam satu batas wilayah yang sama. Sedangkan perdagangan antar negara atau yang sering kita sebut dengan perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain juga atas dasar kesepakatan bersama. Di mana yang namanya kegiatan perdagangan pasti bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berikut ini perbedaan antara perdagangan antar negara atau perdagangan dalam negeri dengan perbedaan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Faktor pembedanya antara lain yang pertama dari segi transportasi atau biaya angkut. Dalam negeri itu biaya lebih rendah atau murah, sedangkan luar negeri lebih tinggi atau mahal. Untuk distribusinya, perdagangan dalam negeri lebih mudah, sedangkan perdagangan luar negeri lebih sulit. Kenapa? Karena ingat kembali, dalam negeri kita masih dalam satu batas wilayah yang sama, sedangkan perdagangan luar negeri itu sudah antara batas yang luar berbeda dengan negara lainnya. Yang ketiga, pajak. Dalam negeri tidak ada pajak ekspor impor, sedangkan perdagangan luar negeri kita dikenakan pajak ekspor impor. Transaksi untuk perdagangan dalam negeri lebih mudah, sedangkan perdagangan luar negeri lebih sulit.
Dari segi bahasa, perdagangan dalam negeri kita masih menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia ataupun perbedaannya sedikit bahasa daerah. Kalau perdagangan luar negeri, kita sudah menggunakan bahasa internasional, seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Untuk penelitian mutu barang, perdagangan dalam negeri diteliti oleh Standar Industri Indonesia atau SII, sedangkan perdagangan luar negeri diteliti oleh International Standard Organization atau ISO. Sedangkan untuk alat pembayaran, dalam negeri kita menggunakan mata uang yang sama yaitu rupiah dengan aturan hukum dan norma bangsa Indonesia, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan valuta asing dengan aturan hukum dan norma-norma internasional. Dan untuk lokasi, tentu kita juga sudah sama tahu, perdagangan dalam negeri masih dalam negeri, sedangkan perdagangan luar negeri sudah berbeda negara yaitu luar negeri atau internasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur di Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perdagangan antar negara. Dalam kegiatan perdagangan antar negara, terdapat yang namanya aktivitas ekspor dan impor. Aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, diperlukanlah upaya salah satunya yaitu peningkatan ekonomi maritim. Kenapa? Karena pada sektor ini merupakan unggulan yang sangat dimiliki oleh Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim kita sangat meliputi di dalam potensi maritim Indonesia, baik dari segi pembangunan dan juga pengembangan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Apakah kalian tahu antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim terdapat perbedaan? Untuk mengetahui perbedaannya, akan kita bahas ya. Tetapi sebenarnya juga terdapat loh kesamaan dari dua hal tersebut. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Baiklah, mari kita bahas perbedaannya ya. Apa perbedaan antara ekonomi kelautan dengan ekonomi maritim? Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN sekarang? Kondisi ekonomi maritim di negara Indonesia dan negara-negara ASEAN sekarang bisa kita lihat dari 3 sektor, sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik, baik dari segi daya saing, pangsa buatan armada kapal nasional yang masih tergolong rendah. Dalam sektor perikanan, Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Dalam sektor pariwisata bahari, diyakini dapat mempunyai efek yang sangat berganda yang dapat menyerap tenaga kerja. Kita punya sekali budaya bahari yang luar biasa yang mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Salah satunya yaitu tumbuhnya wisata bawah laut. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan,
bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Untuk lebih memahami makna agrikultur, silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah aneka produk agrikultur maupun non-agrikultur. Bagaimanakah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia terdapat 3 macam. Yang pertama, eco-farming, yaitu peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribut pupuk yang secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribut pupuk secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan lainnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Dan yang terakhir, adanya perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Dan kali ini kita akan membahas juga tentang redistribusi pendapatan. Sama-sama kita tahu bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu, diperlukanlah pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Namun, sebelum memahaminya lebih lanjut, kita harus tahu apa itu redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka yang panjang yang dilandasi 2 pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Antara lain yang pertama, subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya saja seperti subsidi pupuk kepada petani atau subsidi gas kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, yaitu pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat dan dirasakan semua oleh rakyat. Yeay, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di akhir materi. Apakah Ananda sudah memahami materi tersebut? Bagi yang sudah, good job ya. Dan bagi yang belum, jangan lupa melihat pedoman materi di dalam buku cetaknya dan sering-sering bertanya kepada gurunya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share akun ini ya. Terima kasih.